sonten untuk para penyimak sejarah Ibu Inggit Garnasih. Hari ini dalam rangka Bulan Cinta Ibu Bangsa Inggit Garnasih yang memasuki tahun ke-7 ya. Selama bulan Februari 2021 akan dilaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun Ibu Bangsa, Perintis Kemerdekaan, Mahaputra Utama Ibu Inggit Garnasih ke-133. Rangkaian kegiatan pertama, pembukaan atau dance performance oleh Mutiara Adinda Handayani di Sherlock Bantaran Indonesia sudah dilaksanakan ya, Senin 1 Februari 2021. Yang kedua, nah ini rangkaian yang panjang kawan-kawan semua, Ngopi Cinta Inggit bersama para seniman-seniman muda 8-28 Februari 2021. 3. Bedah arsip dan foto Inggit Garnasih sudah terlaksana juga Rabu yang lalu 10 Februari 2021. Waktu itu di kediaman Bapak Tito Asmarahadi. Yang keempat, hari ini kawan-kawan akan kita bahas diskusi di balik perhara Secari Kertas Minggu 14 Februari 2021. Yang kelima, besok ya, Malam Puisi Inggit Garnasih Senin 15 Februari 2021. Yang keenam, penyalaan 133 api suci. Ya, ini sebagai simbol 133 tahun usia Ibu Inggit Garnasih. Akan dilaksanakan Selasa 16 Februari 2021. Ketujuh, upacara HUT Ibu Inggit Garnasih ke-133 Rabu 17 Februari 2021. Rangkaian kegiatan ini selama sebulan penuh ya kawan-kawan. Jadi tetap stay tune, tetap standby terus di YouTube 310 dan Lokra ya, Instagram Lokra. Acara ini didukung oleh Yayasan Ibu Inggit Garnasih, Orloh Graven Stichting 301 Studio, 301 ya. 301 Studio, Lawang Buku, Oleh-oleh Buku Bandung, Jongko Sebelah, Merawat Kopi, Balaruna Musik, Fraga Musik, Rivera Farms, Padepokan Pasir Ipis, Sanggar Reak Tibelat, Koran Sampur Merah, dan Smak Nederland Indi. Demikian pembuka diskusi hari ini. Sebentar lagi kita akan segera mulai diskusi acara yang keempat ya. Diskusi di balik prahara Secari Kertas. Di sini sudah tersedia replika dari Secari Kertas. Apakah ini? Nanti akan kita bedah, kita diskusikan langsung bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sudah kakoncara, sudah dikenal di jagat dunia maya. Akan datang langsung, saya akan bersama Bapak Tito Asmarahadi. Sekian untuk pembuka. Nanti akan kita lanjutkan. Kita akan tayangkan dulu ya pesan-pesan pikat berikut ini dari beberapa kawan yang ikut mendukung kegiatan Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasih.
kawan-kawan, di pertemuan hari ini kita akan membahas secari kertas dan apa di balik prahara kertas ini ya. Kita akan hadirkan, sudah hadir di depan saya Bapak Tito Asmarahadi. Beliau adalah cucu Ibu Inggit Garnasi ya, dari Ibu Ratna Juami dan Asmarahadi. Dan beliau akan coba kita gali ya, kita tanyakan lebih jauh, lebih dalam mengenai sejarah, mengenai apa polemik, mengenai prahara tadi ya, yang sempat ramai ya tanggal 24 September yang lalu di beberapa portal jagat maya, sempat ramai dibicarakan ya dan menjadi polemik. Baik, Pak Tito Asmarahadi, kami persilahkan untuk bergabung di Studio 301 dan Instagram Lokra. Enggak Pak Tito. Lujeng Pak. Mangga Pak. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak kondisi Amin. kesehatan. Terakhir kita udah ketemu Pak hari Rabu ya. Iya. Bapak mudah-mudahan terus dikasih kesehatan di kondisi pandemi ini, dan kita tetap dalam protokol kesehatan ya kawan-kawan. Tetap menjaga setiap apapun ya supaya kita tetap sehat Pak, dan kita tetap bisa melangsungkan semua kegiatan, bisa berbagi pesan bersejarah ini untuk kawan-kawan muda ya, atau kawan-kawan yang sangat antusias menerima atau menarik pelajaran dari sejarah. Pak Tito, mungkin Bapak bisa ngaguar, bisa cerita banyak Pak. Ingin saya tanyakan, nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah saya dan teman-teman Lokra siapkan mengenai dokumen yang ada di depan kita semua ya. Jadi ini replika ya Pak ya? Nanti Punten di scan itu. Iya. Ini di scan, jadi replika ya Pak ya? Iya, yang aslinya memang kami simpan Oke, Pak. dengan baik. Dengan baik Pak ya. Ya. Nah ini sebetulnya ada 2 cari kertas ya kawan-kawan. Ini ada surat nikah yang ini. Iya. Ini ya Pak ya. Ini surat nikah bertahun 1923. Kemudian ini ada surat cerai. Iya. Surat cerai ya, ada 2 lembar. Kemudian surat nikah ada 1 lembar. Jadi kita akan bahas bagaimana sejarah surat ini dan bagaimana guliran selanjutnya Pak ya, mengenai upaya dari keluarga, dari yayasan, kemudian bagaimana polemik-polemik yang timbul dari netizen nih Pak gitu ya. Saya pakai patokan tanggal 24 September kemarin Pak. Jadi saya cukup kaget juga Pak Tito, di grup sejarah dapat posting dari salah satu akun Instagram barang antik ya. Padahal saya sendiri baru bertemu Bapak ya beberapa minggu lalu ya, waktu membahas buku Asmarahadi ya. Tiba-tiba sontak dapat kabar bahwa kedua surat ini akan dijual dengan kata-kata yang sangat membuat orang penasaran mungkin ya, dan kaget juga gitu, dan akan dijual dengan harga yang sangat amat fantastis. Itu yang sempat saya simpan juga Pak. Saya sempat simpan screenshot dan saya simpan untuk arsip saya juga gitu ya. Karena kan saya juga menyusun buku kisah istimewa Inggit Garnasi. Berselang besok Pak, dari Liputan 6 ngontak saya. Mang Den, itu gimana katanya, kok bisa Mang Den sebagai yang nulis buku bisa cerita nggak? Waduh, saya nggak berani, saya bilang ini saya bukan kompetensi di wilayah ini, saya tidak berhak menjawab. Tapi silahkan, yang namanya wartawan kan mungkin juga butuh konfirmasi. Sekedar saya sebagai penulis, saya tidak akan, atau penyusun, saya tidak akan jauh dari konten buku Pak gitu maksudnya. Akhirnya saya jawab, dan ternyata guliran di portal jagat maya sangat
beragam Pak ya reaksi, dan saya lihat Bapak juga mengirim video di TV One itu Pak ya, di Iya. salah satu TV swasta mengirimkan eh, cuplikan, Iya. cuplikannya lah, cuplikan Cuplikan memang live itu full 4 video ya Pak ya, kalau nggak salah Bapak Live. ngirim. Nah, saya katakan bahwa ini sudah pernah juga tahun 2010 ya. Saya sempat buka clipping digital di Kompas dan di VOA Pak. Nah, jadi saya pakai data itu aja yang paling real di digital, karena Jack Digital kan nggak bisa ditutup Pak ya, itu real gitu. Nah, sebelum ngebahas itu Pak ya soal netizen dan lain-lain, Pak Tito bisa cerita dulu nggak mengenai sejarah Pak, sejarah surat nikah dulu deh. Sejarah surat nikah, mungkin Pak Tito bisa cerita siapa saja yang hadir atau yang menjadi saksi Pak ya. Kemudian, nah ini nikah di KUA mana, barangkali dulu namanya mungkin bukan KUA ya Pak. Bukan. Ya wali atau saksi yang hadir siapa aja Pak, atau mungkin Bapak ada tambahan data-data konkret dari surat nikah ini. Aja. Ya begini ya, surat awal penemuan surat nikah itu sebetulnya secara tidak sengaja. Tidak sengaja Pak. Iya. Pada awalnya di tahun 80-an, sekitar tahun 80 lah ya, 79 80 lah. Ini surat ini pernah dicari, ada diminta oleh Haji Mas Agung. Iya. Nah, yang punya toko Gunung Agung Pak ya. Iya, iya, iya. Itu kebetulan saya ada di sana dan meminta untuk memperlihatkan surat kawin dan surat cerai ini kepada Haji Mas Agung. Oh, ditemukan bersamaan Pak ya? Tidak. Oh, tidak. Saya katakan pada Haji Mas Agung bahwa saya sendiri belum pernah melihatnya. Nah, karena penasaran, sesudah Pak Haji Mas Agung itu pulang, esok harinya saya cari di mana-mana nggak ketemu. Akhirnya ketemu. Ini di dalam gulungan plastik putih ya. Itu udah dianggap sampah. Itu di meja yang di rumah ibu yang di Ciatel Pak ya. Di meja belajarnya Bung Karno. Tuh, akhirnya saya temukan, saya serahkan kepada Ibu Inggit untuk disimpan. Tapi ditolak oleh Ibu Inggit. Loh, dengan alasan dia khawatir kalau surat ini nanti akan diminta kembali oleh Haji Mas Agung. Nah, oleh karena itu Bu Inggit menyerahkannya kepada saya untuk disimpan dan jangan sampai diserahkan kepada Haji Mas Agung. Itu diucapkan secara lisan Pak secara ya? lisan. Tidak tertulis waktu Tidak. itu? Oleh karena itu saya simpan. Dan tidak ada satupun dari keluarga yang tahu. Saya simpan ya secara rahasia lah ya. Saya simpan itu, awalnya begitu. Ya memang akhirnya Haji Mas Agung datang lagi ya. Iya. Entah 10 hari, 2 minggu itu datang lagi. Dan menyatakan untuk meminta barang-barang ini, surat-surat ini. Ya, dia pada saat itu, pada awal pertama pun dan yang kedua datang pun dia membawa seorang yang katakanlah paranormal. Ini menarik ini. Dan sejarah kecil Pak, nggak pernah terungkap ini. itu Stories. paranormal itu yang nggak perlulah saya sebutkan Ya, orangnya ya. Oke. Mengatakan bahwa surat itu sudah ada di tangan saya. Itu ya saya juga nggak ngerti lah ya. Ya Pak. Kok sampai dia tahu. Tahu ya Pak ya. Tapi tetap saya tidak memberikannya. Karena saya tetap berpegang pada apa yang Amanat amanat dari Ibu Inggit itu. Ya akhirnya mereka tidak. paham, mengerti paham, lah posisi Bapak ya. Karena sebelumnya Mas Agung pun pernah meminta koper seng yang Dibawa Soekarno ke iya, Bandung.
Itu koper seng itu memang dibawa oleh Bung Karno dan Bu Inggit ke Ende dan ke Bengkulu. Dan Luar itu biasa. barang itu memang diserahkan oleh Bu Inggit kepada Haji Mas Mas Agung. Agung. Itu. Oke. Dan untuk ini tidak akan. Tidak. Koper boleh, ini tidak ya. Ya. Oke, Pak. Dan terus apa lagi? Sejarah si kertas ini, Pak. Kan tadi sejarah menemukan ya. Iya. Nah, sekarang Bu Inggit atau Bapak mungkin menafsirkan dari apa secari kertas ini secara kuantitatif ya Pak, maksudnya orang-orang siapa yang hadir, kemudian Oh, iya. wali, KUA-nya di mana gitu ya. Pernikahan Bung Karno itu dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1923 di Bandung. Tepatnya di Rahensweg. References Dewi Sartika. Bukan Dewi Sartika. Yang sekarang letaknya dekat dengan viaduk. Oh. Ada hotel sekarang tuh berdiri hotel. Oh, bukan Java Fem, Pak. Hotel Java apa ya Fem, itu? Jalan Java Fem bukan? Itu rumah ibunya Bu Inggit, yaitu Ibu Amsi. Bu Amsi ya Pak. Ya. Iya, iya. Dan di dalam pernikahan itu memang yang menjadi wali pada itu adalah Nata. Nata adalah kakak dari Ibu Inggit. Iya, iya. Kakak iya, kandung. Kakak kandung ya. Ya. Dan yang Kakak pertama. kakak pertama Pertama ya, Pak. yang datang ikut menyaksikan antara lain adalah Dalam Haji atau Wiranata Kusuma. Dalam haji ya Iya. hadir Pak ya. Itu begitu hadir. Iya. Ya dalam hal ini ya bisa narik kesimpulan bahwa antara Bung Karno dengan Wiranata Kusuma saling mengenal. Erat. Dan yang menjadi saksi di sini adalah Muhtar. Yang pertama Muhtar Ya, Pak. yang lain saya kurang jelas ya ininya. Iya. Ada dua orang yang ikut menandatangani saksi ya Pak sebagai ya. saksi. Iya. Dan ini adalah tanda tangan Soekarno pada awalnya. Oh. Iya. Ini Soekarno. Coba sebentar Pak, saya perlihatkan. Ini tanda tangan Soekarno Pak ya. Iya, yang ini. Tidak yang seperti di DBR Belum. itu Pak, belum. Belum ke sana. Oke. Masih mencari jati dirinya. Oke. Ini Muhtar Pak. Yang ini Bang di bawah Oh, yang Muhtar. bawa Muhtar ya. Yang satu lagi saya nggak jelas ya Iya. siapa. Muhtar ini siapa Pak? Apakah kerabat Dari petugas. KUA? Kalau Ya kalau sekarang petugas KUA lah ya. pendataan sipil ya. Iya. Oke. Dan di dalam surat nikah ini juga ada satu yang unik ya Iya. sebetulnya. Karena dicatat di dalam surat kawin ini umur Bung Karno ditulis 24 tahun. 24 tahun. Ya. Sedangkan Iya. Ini kan 23 ya Pak ya? ya, 23. sedangkan untuk Ibu Inggit itu ditulis umur 23 tahun. Nah itu sangat unik ya. Ya mungkin pada saat itu adalah satu kebiasaan atau mungkin budaya atau kultur ya, bahwa yang menikah tuh seharusnya perempuan lebih muda. Nah itu ya. Ya padahal faktanya bertautan 13 tahun ya Pak. 12 tahun. 12 tahun. 12 12 tahun lebih tua Ibu Perbedaannya. ya. Lebih tua Ibu Inggit daripada Bung Karno. Nah itu apa penggantian tahun itu enggak sudah terbiasa juga mungkin saat itu ya Pak ya? Mungkin sudah terbiasa, sudah menjadi adat kebiasaan ya, dimana mempelai perempuan selalu lebih muda, tapi ini lain. Iya. Nah, itu ya. Kalau tadi yang saya tanya KUA Pak, atau ini tempat nikahnya apakah di Java Fim tadi di rumah Ibu Amsi atau di kantor pemerintahan kolonial? Di Java Fem. Di Java Fim Pak ya. Semuanya di sana ya. Ibu Amsi hadir ya Pak ya. Yang hadir Ya. siapa saja Pak? Mungkin Ibu pernah cerita Ibu Ya, Inggit. keluarga ya, keluarga Ibu Inggit. Ibu Murtasi Ibu hadir. Murtasi hadir. Iya. Dan juga kerabat-kerabat dari Banjaran juga hadir.
Tapi yang penting ya itulah Wiranata Kusuma pun ikut hadir. Ikut hadir sebagai wali atau Tidak sebagai tidak? Oh, yang tidak, menyaksikan yang saja. menyaksikan saja ya. Muharram Wiranata Kusuma ya berarti Iya. ya, Pak Muharram Kusuma. Oke. Maaf Pak, kalau dari Pak Sanusi apakah hadir Pak? Pak Haji Sanusi. Yang saya dengar Pak Haji Sanusi pun ikut hadir. Oh, ikut hadir ya. Tapi entah kebenarannya apa, itu saya kurang tahu. Tapi yang saya dengar bahwa Haji Sanusi pun ikut hadir. Oke. Karena itu cinta pertama ya Pak ya. Ya, Jadi itulah ikhlasnya lebih banyak ya. kebesaran jiwa Kebesaran jiwa. dari seorang Betul Haji Pak Sanusi. ya Pak ya. Ya seperti ini di dalam surat nih cerai pun, waktu cerai yang menerima kembali Ibu Inggit dari Bung Karno, Betul. itulah Haji Haji Sanusi. Sanusi. Iya, iya, Itulah. iya. Ya mungkin untuk zaman sekarang nggak mungkin lah terjadi seperti hal demikian. Betul. Iya, iya Pak. Oke, ini arsipnya sekarang tersimpan di Bapak ya. Iya. Begitu pula dengan yang surat cerai ya Pak ya. Iya. Apik ya Pak ya. Kondisi utuh Pak, mulus waktu ketemu. Mulus. Tidak gripis gitu Pak. Nggak Semua perlengkapan materai gitu lengkap Pak ya. ada semua, Lengkap, jelas. Pak. Jelas Pak. Jelas. Oke, jadi ini kawan-kawan sekalian, ini usaha digitalisasi ya Pak ya, sudah dilaksanakan oleh Yayasan dan Keluarga ya Pak ya. Iya. Sudah diamankan misalnya secara digital dokumen ini. Jadi arsip ini akan terus aman gitu ya. Iya. Nah, saya loncat dulu ke cerita bagaimana selama 20 tahun lebih ya Pak ya. Kemudian mungkin teman-teman kawan-kawan semua bisa baca dari beberapa buku Ibu Inggit ya, atau Iya. biografi Ibu Inggit. Kita loncat ke naskah atau dokumen selanjutnya mengenai surat cerai Pak. Nah, ini berarti ditemukannya bareng Pak ya? Sama ya. Maaf nih saya agak balik lagi tadi pas menemukan, siapa kira-kira Pak yang menyimpan di plastik dan Bu Inggit sendiri. jadi hendak dibuang Pak sama Bu Inggit? Hendak dibuang? Nggak tahu juga Pak. Tapi ya memang menyerahkan, dia hanya mengatakan dalam bahasa Sunda. Kernaon neng nyekelanuk ieu simpen aku. Oke. Mengenai surat cerai Pak, karena ini yang dipolemikan juga ya, salah satunya yang di tahun kemarin tuh ya Pak, karena Iya. ada Tokoh-tokoh tiga tokoh, tiga serangkai ini yang bersejarah Pak ya. Ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, ada Kiai Haji Mas Mansur. Iya. Bapak bisa cerita ini di penghujung setelah pulang dari Bengkulu ya Pak ya, ke Pegangsaan. Iya. Ini bagaimana sejarahnya bisa, ini ya berat saya juga ya kalau cerita soal surat cerai ini, tapi mungkin Ibu pernah cerita mengenai bagaimana prosesi surat ini, bagaimana bisa menghadap kepada kawan-kawan ya, kawan dekat Ibu juga ya. Iya. Gitu, karena seperti sejoli Pak Bung Karno dan Bu Inggit ini, saya kira ini berat juga teman-teman ini, saya kira ya gitu. Ya memang. Saya baca di Kuanta ke Gerbang Pak ya. Nah ini sekembalinya Bung Karno dari pembuangan dari Bengkulu. Ya. Mereka tinggal di Pegangsaan Timur 56 ya. Dan di situ di rumah induk ada tinggal Bung Karno dan Bu Inggit. Di pavilion tinggal Asmara Hadi dengan Ratna Juami. Sedang hamil Pak ya? Iya, sedang hamil. Itu saat itu ya. Dan pada saat disitulah Bung Karno bisa mengenal Dr. Soeharto yang menjadi dokter pribadinya. Pada saat itu Dr. Soeharto menolong persalinan Ratna Juami. Jadi Dr. Soeharto yang membidani. Iya, yang membidani. Oleh karena itu mereka akhirnya Dr. Soeharto mengenal Bung Karno dan di kemudian hari menjadi dokter pribadi Bung Karno. Itu. Iya. Dan di dalam masa tinggal di Pegangsaan Timur,
memang rumah tangga mereka, Bung Karno dan Bu Inggit, sudah tidak lagi harmonis. Boleh dikatakan demikian. Karena Bung Karno nampaknya tidak bisa melupakan Fatmawati. Karena dia tetap menginginkan Fatmawati diperistri oleh Bung Karno dengan alasan ingin mempunyai keturunan. Putra ya. Ya, ya. Nah itu ya dalam tarik ulur mengenai perceraian ini memang agak alot ya, sehingga ketiga kawan Bung Karno yaitu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansur iya. mencoba untuk mencegah Bung Karno menceraikan Ibu Inggit. Mereka berusaha dengan ditulisnya persyaratan-persyaratan di sini, karena mereka tahu Bung Karno tidak akanlah punya uang untuk melunasi atau memenuhi Iya. persyaratan yang diajukan Oleh ibu. ini adalah oleh ketiga orang ketiga itu, saksi. Oh, oke. bukan oleh Bu Inggit. Jadi Tapi- mengajukan syarat ini Bung Hatta dan kawan-kawan. Iya, untuk mencegah Oh, supaya mereka tidak bercerai. luar biasa. Tapi nyatanya Bung Karno memang sudah Kabung Belengan. kabung belengan ya, katembaku jang jawokan. Ya akhirnya terjadilah perceraian itu. Walaupun sebetulnya Bu Inggit masih tetap menyayangi Bung Karno sampai akhir hayatnya. Betul. Dia menganggap Cinta mati itu betul ya Pak ya? Ya. Karena untuk Bung Karno sendiri, Bu Inggit adalah seorang ibu, seorang kekasih, Sahabat. dan seorang kawan seperjuangan. Itu yang ditemukan oleh Bung Karno di dalam diri Ibu Inggit. Siapa sebetulnya yang menemani Bung Karno di dalam masa sulit? Ibu. Bu Inggit, tidak istri-istri Bung Karno yang lain. Dan di sini pun dituliskan bahwa Bung Karno akan membelikan sebuah rumah, akan membayar hutang-hutang. Hutang-hutang di sini yang dimaksud adalah semua biaya selama berumah tangga, di mana Bu Inggit yang menjadi tulang punggung, ya. biaya rumah tangga dan biaya kegiatan Bung Karno melakukan kegiatan politik itu memang ditunjang oleh Ibu Inggit. Dan juga janji Bung Karno akan memberikan tunjangan setiap bulannya. Tapi sayang, tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh Bung Karno. Termasuk ini poin keempat Pak, barang-barang milik pihak pertama Itu memang oleh Bung Karno, buku-buku. buku dikembali ada. Ya, diserahkan kepada Bung Karno sewaktu di Pegangan Timur. Itu buku sudah ada. Iya. Jadi diserahkan ke Bu Inggit kalau buku-buku ya Pak? Buku-buku tidak. Oh tidak. Benda pun tidak ada yang diserahkan ke Ibu Inggit. Apanya? Kan ini ada barang-barang milik pihak pertama itu Bung Karno ya Pak ya? Iya. Dan pihak kedua yang ditinggalkan di Bengkulu dibagi seperti ini. Segala buku dibagikan kepada pihak pertama, yang selebihnya kepada pihak kedua. Berarti buku di ke Bung Karno kan? Iya. Nah selebihnya ini barang yang lain ya Pak? Itu ke Ibu ada yang ditinggalkan yang di Bengkulu dibawa ke Bu Inggit? Barang ada. Ada Pak ya. Tapi ya biasa, barang biasa ya. Seperti apa Pak contohnya yang masih ditinggalkan? Saya kurang tahu ya. Ya barang-barang itu saya kurang jelas ya apa. Iya. Oke. Karena barang-barang seperti meja, kursi, Iya. meja belajar Bung Karno itu memang dulu dititipkan di Bandung sewaktu mereka Ke ND. ke ND. Jadi bukan yang dibawa dari Bengkulu Bukan. Pak ya?
Berarti murni ini tidak terpenuhi ya Pak ya? Tidak terpenuhi Satu satupun. pun. Dan ini sudah ditandatangani, disepakati ya oleh Bung Karno Iya. ya Pak ya. Ini udah satu bukti sah ya Pak ya. Sebetulnya. Tapi apakah Iya, iya. Bu Inggit menuntut? Menuntut. Tidak pernah. Jangankan menuntut, menanyakan pun tidak pernah. Iya, 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 iya. Oke, ini ada tanda tangan Ibu Inggit nanti, tapi kita bahas ya Pak. Kita jeda dulu. Ada pesan-pesan pick up berikut ini dari para pendukung acara. Ya. Terima kasih Pak Tito untuk sesi pertama. Silahkan Pak diminum, mungkin perokok. Silahkan. Kawan-kawan, kita sambung lagi sesi selanjutnya. Masih ada banyak mungkin pertanyaan juga yang ingin kawan-kawan tanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa layangkan saja di Instagram Lokra atau di YouTube 301 ya. Nanti ada yang beruntung satu orang akan mendapatkan buku Kisah-Kisah Istimewa Inggit Garnasih. Kita lanjut lagi nanti ya. Kawan, kita lanjutkan lagi sesi selanjutnya, beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan langsung dengan cucu Ibu Inggit Garnasih, dengan Pak Tito Asmara Hadi. Tadi kita sudah dapat cerita ya, dan itu fakta, itu realita dari tuturan lisan yang disampaikan oleh Ibu Inggit Garnasih, ditambah fakta dokumen ini ya kan kawan. Dokumen ini yang juga bikin heboh jagat maya pas pandemi kemarin ya, tahun kemarin. Nah tadi kan ini sedikit aja Pak ya, mengulas sedikit. Ini ada tanda tangan Ibu Inggit Pak ya. Iya. Ibu Inggit, ada tangan Bung Karno yang sudah berubah. Perubahan tanda tangan Bung Karno ya, setelah sekian tahun menemukan jati diri bersama Ibu. Ya ini tanda tangan jati diri Bung Karno, karena setelah bersama Ibu Inggit seperjuangan, diberikan kekuatan baja mungkin ya Pak ya, bagaimana Bung Karno sempat mengalami titik nadir ya, diantaranya waktu di ND yang pernah saya baca ya, bagaimana Ibu Inggit terus bukan lagi memotivasi, saya kira udah menekan supaya titik nadirnya itu terangkat lagi gitu ya. Nah ini tanda tangan Ibu Inggit otentik dengan beberapa dokumen Ibu ya Pak. Iya. Setelahnya memang sama ya Pak ya. Sama. Ibu Inggit
Ini terdefinisi sekali ya nama Ibu Inggitnya ya Pak ya, sangat jelas gitu. Eh, Surat cerai ini ada dari pihak pemerintah Pak, maksudnya pada saat itu kan belum merdeka ya Pak ya, dari Ya, pihak Jepang atau saksi ya pemerintah yang menjajah ya saat itu ya. ya, Ini pribadi atau tidak di sebenarnya kantor, hanya di pribadi. pegangsaan Pak? Ya, pribadi. Pribadi ya Pak ya. Nah prosesnya setelah itu Ibu kembali atau Bung Karno ke Bengkulu gimana tuh Pak? Sebetulnya sebelum terjadinya perceraian, kabar ini sudah didengar oleh bapak angkatnya Bung Karno yang tinggal di Desa Pojok Kediri, Dalam pojok dalam pojok, yang bernama Raden Mas Sumosuwoyo. Sumo Suwoyo. Dan Raden Mas Sumosuwoyo selaku bapak angkat dari Bung Karno berangkat ke Jakarta menemui Bung Karno dengan maksud menasehati dan untuk tidak menceraikan Ibu Inggit, karena dikatakan haruslah ingat dengan pengorbanan Ibu Inggit, dengan kesetiaannya, Dengan keikhlasan. iya, yang dengan yang mendampinginya dalam masa-masa sulit Sulit. Betul. dan yang menjadikan Bung Karno menjadi seorang pemimpin. Tapi nyatanya nasihat dan keinginan dari Raden Mas Sumosuwoyo itu tidak digubris oleh Bung Karno. Bung Karno, yang akhirnya Raden Mas Sumosuwoyo itu marah. Tapi saya tidak akan mengutip apa yang dikatakan oleh Raden Mas Sumosuwoyo ya, karena kurang etis lah ya. Karena walaupun bagaimana saya tetap menghormati Bung Karno sebagai seorang pejuang, sebagai seorang proklamator, sebagai bapak bangsa. Jadi saya maaf dalam hal ini tidak bisa saya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Sumo Suwoyo. Sumosuwoyo. Tuh. Oke. Pulang Pak Sumo Suwoyo Dan kecewa akhirnya ya? kecewa. Kecewa. Oke. Karena mereka pun tahu ya, apalagi seperti apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno di tahun 1932, 2 Januari di depan Kongres Indonesia Raya di Surabaya. Bung Karno pun mengatakan ya, sampai 3 kali dia mengatakan sewaktu keluar dari penjara di rumahnya di Astana Anyar yang sekarang Ciatel atau nama sekarang atau Ibu Inggit ya. itu yang pertama di tahun 1931 tanggal 31 Desember 1931. Kemudian tanggal 2 Januari di Surabaya di depan Kongres Partai Indonesia Raya, Bung Karno juga mengatakan, dan juga di dalam tulisannya Sandy Adam itu juga ditulis kata-katanya, antara lain yang bisa saya ambil garis besarnya, saya sangat berhutang budi kepada Ibu Inggit yang hampir separuh dari umurku. Dialah yang menjadi tulang punggung dan tangan kanan saya, yang tidak akan bisa saya lunasi seumur hidup saya. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno terhadap Ibu Inggit. Jadi dalam hal ini Bung Karno mengakui tanpa Ibu Inggit Bung Karno tidak akan bisa apa-apa. Jadi surat ini juga lewat dong kalau gitu ya Pak ya? Lewat. Karena sudah terucapkan ya. Iya. 3 momentum itu ya. 3 kali. Oke. Dan Bu Inggit diceraikan oleh Iya. Bung Karno. Dari Jakarta dikembalikan ke Bandung dengan diantar oleh Bung Karno dan Kiai Haji Mas Mansur itu ke Bandung di Jalan Lengkong Besar di rumahnya Haji Anda. Iya. Haji Anda adalah seorang aktivis Syarikat Islam Pak. dari Syarikat Islam. Syarikat Islam ya. Kawan Bung Karno dan
Dan justru yang uniknya juga, yang anehnya, yang menjadi wakil untuk menerima kembali Bu Inggit setelah dicerai adalah Adalah Haji Sanusi. Istimewa Bisa ya, dibayangkan Pak. betapa besar hatinya Iya. seorang Haji Sanusi dalam hal ini ya. Iya, Sesuai dengan janjinya iya. dulu bahwa apabila Apabila ya, Soekarno menyanyiakan itu dan ya, menyakiti betul, Pak. Sempat Ibu saya baca, Inggit, ya. Bung Karno wajib mengembalikan kepada Haji Haji Sanusi. Sanusi. Nah, itu terjadi. Jadi itu dipenuhi oleh Lebih- Haji Sanusi. Lebih menepati janji ya, Haji Sanusi. Dan yang terutama sekali, Bu Inggit kembali ke Bandung hanya membawa 2 hal. Pertama, harga diri seorang perempuan yang tidak mau dimadu, walaupun diiming-iming menjadi istri yang Presiden ya, iya, RI 1 Pak. iya diiming-iming sebagai istri yang utama. Tuh. Tapi Bu Inggit tetap tidak mau. Jadi pertama, harga diri seorang perempuan yang tidak mau dimadu. Yang kedua, Ibu Inggit hanya membawa kenangan yang indah sewaktu hidup bersama di dalam rumah tangga dan di dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka bersama dengan Bung Karno. Dan di sini memang tidak ada satupun istri-istri Bung Karno yang lain yang mempunyai kenangan yang begitu indah terhadap dari Bung Karno. Sewaktu Bung Karno menjadi satria muda yang turun ke gelanggang politik, ke gelanggang perjuangan dengan membawa impian dan harapan yang begitu indah dan begitu agung, yaitu Indonesia merdeka. Inggitlah yang menemaninya, Inggitlah yang memberikan motivasi, Inggitlah yang membiayainya dan mendampinginya dengan cintanya. Itu. Benar, Ida Ayu, ibunya yang melahirkan Soekarno, bapaknya Sosro Sukemi yang membesarkan, yang mendidik Soekarno. Tapi di dalam pelukan dan kasih sayang Inggit, Soekarno menjadi seorang pemimpin. Itu tidak bisa dibantah. Itu. Iya. Speechless ya kawan-kawan. Ya. Dan Ibu Inggit selalu bercerita Pak, kalau ditanya wartawan, kenangan-kenangan indah dan yang lain. Semua itu Ibu berikan, dan itu tidak sebanding dengan kalau dibayar istilahnya Pak, dengan kemerdekaan katanya Pak ya. Mengenai apa? Apa namanya? Ikut mengantar kemerdekaan. Ya. Itu yang paling berharga. Kata Ibu, sudahlah, jangan ingat-ingat lagi. Sekarang kalian sudah merdeka. Sering seperti itu saya ini ya, amatilah tafsir dari beberapa wawancara gitu. Jadi Ibu tuh ikut sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Pak ya, Iya. gitu, dan itu yang Ibu banggakan. Tidak perlu ada hutang budi dan lain-lain gitu. Gak ada. Dan saya Itu, kembali sitir apa yang dikatakan oleh Bu Inggit ya. Sewaktu Bung Karno meninggal, ya memang Bu Inggit memang menjenguk, melayat Bung Karno di Wisma Yaso ya. Sekembalinya dari sana, ada beberapa wartawan yang datang yang menanyakan kepada Bu Inggit dengan meninggalnya Bung Karno. Dia mengatakan apa wasiat warisan yang ditinggalkan oleh Bung Karno untuk Ibu. Ya mungkin maksud wartawan itu udah harta, Iya. ya, materi. Uang ya. Iya. Tapi Bu Inggit menjawabnya, harta warisan yang diberikan oleh Bung Karno adalah kemerdekaan untuk kita dan anak-anak cucu kita. Itulah warisan yang diberikan oleh Bung Karno kepada kita. Ya, si wartawan juga kembali menanyakan, bukan itu Bu maksud saya, mungkin materi atau apa Rumah yang ya, yang diberikan oleh Bung Karno kepada Ibu.
Ada, kata Ibu Inggit, yaitu kenangan indah sewaktu hidup bersama dengan Bung Karno di dalam rumah tangga dan dalam masa perjuangan yang akan menemani ibu di dalam lubang kubur. Itu yang dikatakan oleh Bu Inggit. Ya tidak pernah dia menuntut. Iya. Ibu pun mungkin ini sebagai satu kenangan indah, tapi ibu tadi dibilang jangan diangkat ya Pak ya. Iya. Ya, nah ketika jangan diangkat, betul memang Pak, dari tahun 43 berarti ya Pak ya sampai 80. Itu kan tertaut hampir 40 tahun lebih, 40 tahunan lah Yang ya mana, Pak ya. Yang mana? Ini kan ini ditandatangani tahun 43 ya Pak ya. Iya, Dokumen ini dan ditemukan tahun 80. Iya. Setelah puluhan tahun gitu ya. Iya. Ini juga mencoba enggak Ibu Inggit angkat sebagai warisan Ya, atau apapun ya Pak ya. Nah, ini nasib dokumen ini waktu itu pernah Ibu cerita apakah dititipkan seperti halnya buku-buku dan benda-benda itu atau ikut dibawa ketika perjuangan mengungsi ke Garut atau Ini bagaimana? Ini dibawa Oh, terus dibawa. dibawa terus oleh Bu. Dokumen ini dibawa Inggit, Pak ya. ya. Dan selain itu pun yang dibawa dalam pengungsian ada batu pipisan Batu pipisan untuk membuat untuk produksi membuat jamu ya. dan jamu. Benak dan jamu. Itu yang selalu dibawa dalam pengungsian. Jadi batu itu pun mempunyai jasa walaupun benda itu mati, tapi dari situlah, dari batu itulah Bu Inggit bisa memproduksi bedak dan jamu untuk membiayai Bung Karno menyelesaikan sekolah di THS atau ITB sekarang. Iya. Dan juga membantu Bung Karno di dalam pergerakan. Iya, iya. Itu. Jadi ada filosofinya Ada filosofi di dalam ya Pak. Iya. batu itu. Batu ini dibawa terus berarti ini punya kenangan ya Pak, berarti Iya. ya Pak ya. Bernilai sekali buat Ibu ya. Kemudian tahun 80 hampir teronggok Pak ya. Ya. Nah, sepeninggal Ibu meninggal ya. Bagaimana upaya Bapak untuk merawat atau menjaga amanah seperti yang dilisankan Ibu ini? Ya sebetulnya yang seperti saya pernah lakukan, saya perjuangkan. Ya saya berkeinginan bahwa benda-benda ini pemerintahlah yang Benda-benda ini berarti semua Pak ya, bukan Semua. cuma surat ini. Oke. pemerintahlah yang harus turun tangan menyelamatkan, merawatnya sebagai bukti sejarah. Walaupun surat ini adalah surat pribadi, ya bukan dokumen negara, dokumen pribadi, tapi karena menyangkut seorang sosok tokoh sejarah di Indonesia, seyogyanya pemerintahlah yang harus turun tangan merawatnya semua, menjaganya untuk dijadikan satu situs Iya, iya. peninggalan. Tapi rupanya dalam hal ini pemerintah pernah saya ajukan itu di tahun 2001 ya. Oh, ini ada surat apa Pak? Boleh diperlihatkan Pak? Boleh. Boleh diperlihatkan. Ini surat respon dari pemerintah Pak. Penolakan. Itu surat penolakan dari Pemda Jabar ya. Yang ini surat ini bukan Coba Pak. buka-buka. Iya. Ini. Ada nggak? Ini fotokopi surat cerai Pak. Nah ini Pak, yang saya Oh iya. Nah ini. Nah ini surat iya, iya. penolakan ya. Ini ada pencairan dana. Iya. Oh, Sewaktu itu memang kami ajukan ya. Sebetulnya awalnya bukan keinginan pribadi saya, tapi atas permintaan dari gubernur pada saat itu adalah Nuriana yang meminta bahwa barang-barang ini sebaiknya disimpan oleh pemerintah. Ya saya setuju. Dan tetapi dalam hal ini kami pun mempunyai satu keinginan untuk melanjutkan keinginan dari Ibu Inggit, yaitu mempunyai rumah klinik bersalin. Tuh. Untuk itu terjadilah nego dengan kami ya.
awalnya sudah setujui, sudah masuk ke dalam APBD, tinggal pencairan dana. Sewaktu saya mengajukan untuk pencairan dana tersebut, ternyata oleh Tidak dapat kami kabulkan. Yang ketiga Iya. ya poinnya Pak. ya, ternyata ditolak oleh pemerintah. Ya dalam hal ini kalau sudah ditolak sebetulnya pemerintah sudah tidak peduli. Saya Itu pendapat bisa ambil Bapak ya gitu ya. Kesimpulannya Pak ya. Kesimpulannya. Pak ya. tidak membutuhkan, tidak memperdulikan, tidak menghargai, dan tidak mempunyai sense of history. Sampai-sampai saya dikatakan bahwa saya waktu katanya tidak mempunyai rasa nasionalisme. Sewaktu ada gonjang-ganjing akan ada dijual itu barang itu. Iya. Itu ulah wartawan sebetulnya ya. Jadi ini pangkal ceritanya di Iya. sini ya Pak ya. Sampai saya dikatakan bahwa saya tidak mempunyai rasa nasionalisme untuk dijual. Saya kembalikan. Yang mengajarkan saya tidak mempunyai rasa nasionalisme itu siapa? Dengan penolakan ini berarti apa? Dan ini sebenarnya udah disepakati sebelumnya Pak ya. Iya, berarti kalau sudah ditolak, jadi saya berhak untuk melakukan apa saja terhadap barang-barang tersebut. Itu Dasar kesimpulannya, Bapak. dasarnya. Jadi yang mengajarkan saya tidak punya rasa nasionalisme siapa? Pemerintah. Oke, di sini sebabnya adalah keterbatasan APBD ya, teknisnya begitu ya Pak ya. Itu bahasa klise lah. Padahal kenapa yang sudah termasuk Di belakangnya adalah ya, saya pun tidak menyalahkan kepada gubernur, saya tidak menyalahkan kepada sekda yang kemudian jadi gubernur ya Pak ya. Iya. Pak Denny Saya Setiawan ini. sama sekali tidak menyalahkan. Saya tahu persis, tahu kenapa sampai terjadi penolakan. Yang tentunya mereka pun ada tekanan. Itulah hanya itu yang bisa saya katakan. Oke. 2002 ya Pak ya. Kemudian 2002. Sampai sekarang. Saya tunggu-tunggu kan. Jadi dasar Bapak untuk menjual tadi adalah surat ini, Itu penolakan. keinginan Betul. Wartawan. Iya. Wartawan itulah wartawan. Iya. Karena 2010 saya baca di Kompas itu Pak ya, kompas.com, kemudian di VOA itu dinyatakan bahwa ya ini bongkar aja Pak ya kalau dari wartawan ya Pak ya. Bapak juga mungkin paham karena Ayah Asmaredi juga wartawan, jadi paham bahasa wartawan mungkin Pak ya. Diungkapkan di situ bahwa kecewa dengan sikap pemerintah ya Pak ya. Betul itu Pak ya. Betul. Saya mengkonfirmasi nih Pak ya. Saya memang kecewa. Tapi apa boleh buat? Kalau memang itu kehendak dari pemerintah ya sudah. Oke. Sampai saya sewaktu di TV One pun ya saya belak-belakan lah. Iya. Mengapa sampai terjadinya penolakan itu? Saya buka. Iya. Tapi di sini nggak usah lah. Iya. Oke. Kan 2022 Pak, 2010 juga saya dapat data, terus kemudian 2020 ya kemarin, jadi berselang 10 tahun ya. Ini 2002 ke 2010 10 tahun, jadi per 10 tahun Pak berita ini setidaknya saya dapatkan gitu ya. Sebelum pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari penonton Pak ya. Iya. Mungkin bisa dibantu dari teman-teman Lokra, kira-kira ada mungkin dua pertanyaan ya. Coba saya lihat di YouTube ya. Oke, ada top chat ini. Duh, saya nggak bisa lihat. Mungkin bisa dibantu. Siapa aja? Ada nggak yang di YouTube atau di Instagram? Gatot ada yang masuk? Instagram nggak ada. Punten ini
Ini ada dari Wangi Hood ya, coba boleh. Oh, Wangi aja. Oke. Ini kita bacakan aja ya. Bacakan aja dari Wangi Hood Docs. Dari Wangi Pak, pantomim. Oh, ya. Seniman pantomim. Sehat terus Pak Tito juga Kang Denny, amin. Ilmu pengetahuan pisan iya bahasannya. Ya, Ilmu terima kasih. pengetahuan Pak ya ini ya. Berarti ini Atur nuhun Bung Wanggi. Bung Wangi atur nuhun ini ya. Ada lagi dari nggak ada Instagram ya. Oke, satu pertanyaan sebelum kita jeda Pak. Dari tadi ya per 10 tahun lah kurang lebih isu ini selalu terangkat ya. Apakah ada pihak-pihak yang ingin membeli Pak? Apakah surat ini, apakah benda-benda tadi? Tapi saya fokuskan di surat deh. Maksudnya adakah dari tahun 2002 atau sebelum dari tahun yang tadi Mas Agung ya Pak ya? Nah, setelah Mas Agung misalnya Pak, apakah ada yang menawar sekian M pribadi Ya. atau kolektor Pak? Secara pastinya nggak ada ya. Cuma memang para wartawan itulah, dan juga memang ada, kalau boleh saya katakan ya, ada saja orang-orang yang ingin, tapi asal nggak perlu di Iya, ada ya Pak ya? Kontak ke Bapak atau ke wartawan Pak? ke seseorang, tapi saya nggak. Oke, berarti Jangan. ada yang sangat meminati ya Pak ya? Ada. Ada motif misalnya untuk apa Pak? Koleksi, Ya mungkin untuk koleksi pribadi ya. pribadi ya. Karena ini menyangkut Bung Karno dan Bu Inggit. Iya. Tanggapan Bapak? Mengenai Ya ini ada yang membeli ditolak atau gimana? sudah saya katakan tadi, seyogyanya seharusnya pemerintah lah yang turun tangan. Itu. Oke. Ketika Bapak ingin menjual ya Pak ya, kan yang kemarin itu di tahun 2000 ya, tahun kemarin Pak ya, 24 September itu. Sebelumnya apakah Bapak ada itu bahasa wartawan Pak atau gimana? Atau Bapak mengatakan kepada wartawan bahwa saya akan menjual? Tidak, bukan begitu. Ya gimana? Mereka, saya tuh bingung ya kalau ngatakan itu. Memang ulah mereka lah, Iya. dan mereka meyakinkan bahwa ada orang yang berminat. Nah setelah bunyi dari Bapak mau menjual atau bagaimana Pak? Enggak juga ya. Itulah ya. Nggak perlulah dibuka. Nanti menyangkut orang lain. Oke. Jangan. Ya, oke. Kawan-kawan, kita jeda lagi ya. Yang kita tunggu-tunggu apa tanggapan netizen ya Pak ya? Karena ya ke lingkaran-lingkaran yang terdekat Bapak, mungkin ke relasi Bapak juga banyak yang konfirmasi, ke wartawan banyak yang menanyakan. Nah, nanti saya pengen tahu juga dari Pak Tito, bagaimana Pak Tito menanggapi netizen ini ya, gitu ya. Iya. Kita langsung closing. Oke, berarti Pak, satu aja pertanyaan respon netizen Pak. Iya. Netizen tuh jadi warga internet, warga dunia maya kan, ketika di akun Popstore lah saya sebutkan ya, akun Popstore itu naik berita mengenai penjualan dokumen ini, itu kan banyak yang menanggapi Pak, beragam pro Iya, kontra. memang banyak Nah, ya. mungkin ada yang masuk juga ke Bapak gitu ya. Nah, Bapak menanggapi atau respon Bapak atau keluarga itu bagaimana Pak? Kalau untuk saya biasa-biasa aja ya, karena saya nggak memberikan komentar apa-apa. Jadi silakan bebas atau Bebas siapapun boleh. untuk menanggapi, mau yang pro mau yang kontra, ya terserah dari sudut pandang mana mereka melihat ya. Iya. Maksudnya apakah ada menjadi masukan juga buat Bapak untuk memikirkan nasib dokumen ini atau bagaimana Pak? Memang kemarin pun sudah ada gerakan ya dari Pemda untuk menyelamatkan benda-benda ini. Iya. Tapi sayangnya sampai detik ini pun tidak ada gerakan yang konkret ya. Ya saya masih menunggu apa betul, bagaimana.
Ya kalau jelasnya, kalau mau ya, kalau tidak ya tidak. Oke. Saya minta ketegasan aja. Jangan diambangkan ya Pak Jangan ya maksudnya. diambangkan. Ya, ya. Dan kalau ada apa-apapun dengan benda-benda ini, jangan salahkan saya. Iya, iya. Toh saya sudah memprioritaskan, mengutamakan pemerintah dalam hal ini. Ya, oke. Melihat netizen, kemudian sikap pemerintah ini jadi beban nggak sih Pak buat Bapak? Sangat jadi beban ya. Sangat jadi beban Pak. Beban buat saya. Mengganggu buat saya. Ketenangan saya mengganggu. Meskipun tadi Bapak membebaskan netizen mau bilang Ya, apa aja. makanya saya nggak peduli lah apapun mereka katakan. Jadi harapan Bapak yang supaya jadi lancar itu adalah supaya diperhatikan oleh pemerintah. Itu ya Iya, Pak ya. hanya itu. Goal Bapak itu ya, tujuan Bapak ya. Kalau sudah situ insya Allah nggak jadi beban ya Pak ya. Nggak jadi beban buat saya. Dan ini pasti bermanfaat buat publik ya Pak ya. Betul ya. Daripada dibeli oleh kolektor atau swasta ya Pak. Karena waktu tuh hanya ada 3 ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa akan yang datang. Masa sekarang dan masa akan datang itu tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada masa lalu. Sejarah adalah kebenaran. Dan itu yang harus ditanggapi ya. Iya, iya. Itu kan nggak mungkin kita akan ada pada hari ini atau kita bisa berdiskusi sekarang kalau Indonesia tidak merdeka. Tidak akan mungkin ada orang yang menjadi gubernur sekarang, wali kota, presiden, pejabat-pejabat lain, kalau Indonesia ini tidak merdeka. Nah, sedangkan ini menyangkut dalam periode proses untuk menuju kepada kemerdekaan itu sendiri ya Pak ya. Ya. Ini hakikat sekali ya Pak ya. itu. Closing statement dari Bapak dan tanggapan Bapak tentang Ibu Inggit, upaya Ibu Inggit diupayakan menjadi pahlawan nasional Pak, dan harapan Bapak barangkali sebagai closing statement Pak. Ya memang pernah di tahun 2008 Ibu Inggit memang diusulkan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya saya tidak akan membuka usaha itu yang pasti di tahun 2008 Bu Inggit gagal menjadi pahlawan nasional. Walaupun kriteria yang 7 kriteria itu sudah dipenuhi untuk menjadi pahlawan nasional. 7 kriteria baku dari Dinsos ya Pak ya. Dari ya. ya. Tapi saya bisa cek ya itu ya soal 7. Dalam hal ini saya tidak akan membuka mengapa sampai ditolak. Cukup tahu saja bahwa Bu Inggit di tahun 2008 ditolak menjadi pahlawan nasional. Saya tidak akan membuka mengapa. Cukup. Mengenai harapan Bapak mungkin bisa dibuka Pak. Dari arsip dokumen ini, dari upaya teman-teman Lokra dan kawan-kawan kolektif ini Pak, mungkin harapan Bapak. Harapan saya hanya satu ya, lepas dari jadi pahlawan nasional atau tidak, itu hanya sebutan ya. Tapi yang penting adalah mewarisi jiwa dan semangat para pejuang yang dulu ikut mendirikan republik ini. Tanpa mereka kita tidak akan merdeka dan kita tidak akan bisa seperti sekarang. Itulah yang saya harapkan. Baik, terima kasih Pak Tito atas closing statement-nya. Ada yang disampaikan lagi Pak? Saya kira cukup ya. Ya. Kayak ada yang tertahan. Enggak. Cukup lah. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak, mengikuti terus. Barangkali nanti akan terus standby ya di YouTube ya 301 ini, apa yang sudah kita dokumentasikan dalam diskusi ini ya Pak Tito. Semoga ini bisa masuk atau merasuk ke teman-teman milenial lah, apa yang diupayakan oleh Bapak, keluarga dan yayasan ya Pak ya. Dan boleh saya simpulkan di pertemuan kali ini, perhara di balik secari kertas. Jadi secari kertas ini adalah berupa surat nikah dan surat cerai yang sudah ditemukan oleh
Pak Tito dan diamanahkan oleh Ibu Inggit ya Pak tahun 1980 Pak ya. Dan secari kertas ini yang selalu dibawa Ibu ya sejak tahun 43 kemudian mengungsi sampai ya ditemukan oleh Ibu sebagai bagian yang paling bernilai, sebagai kenangan bersejarah dalam membina rumah tangga, dalam menjalani proses perjuangan menuju kemerdekaan. Ini adalah satu kenang-kenangan yang sangat tidak ternilai saya kira ya. Begitu pula benda-benda yang lain ya Pak ya, tinggalan-tinggalan yang lain yang Ibu Inggit mungkin sekarang masih wariskan ya Pak ya, ada juga beberapa benda-benda lain ya. Dan harapan Pak Tito seperti yang tadi dibicarakan, semoga ini artefak-artefak ini, dokumen-dokumen ini bisa jadi satu warisan sejarah supaya kita bersyukur ya Pak ya. Iya. Kalau kita bersyukur, kita tahu bahwa sekarang kita bisa hidup sekarang, kita bisa berkarya sekarang, teman-teman birokrat bisa menjabat sekarang, teman-teman pengusaha bisa berusaha sekarang dengan merdeka. Tidak akan ada apa-apa tanpa proses dokumen ini dan proses panjang kemerdekaan ya Pak ya, upaya untuk merdeka. Itu barangkali simpulan selebihnya kawan-kawan silahkan bisa menafsirkan, bisa menuliskan ulang, bisa mengalihwahanakan apa yang kita diskusikan hari ini ya Pak. Hatur nuhun, hatur sewu nuhun. Sami-sami. Juga Pak Tito meluangkan waktu, sehat selalu Pak. Amin. Panjang yuswa barokah. Amin. Salam baktos keluarga. Bangga. Demikian kawan-kawan diskusi kita hari ini ya. Acara ini didukung oleh Yayasan Ibu Inggit Garnasi, kemudian oleh Olox Ravenstichting, 301 Studio, Lawang Buku, oleh Buku Bandung, Jongkok Sebelah, Merawat Kopi, Balaruna Musik, Fraga Musik, Rivera Farms, Padepokan Pasir Ipis, Sanggar Reakti Belat, Koran Sampur Merah, dan Smak Ned Indi. Besok jangan lupa ya kawan-kawan, kita akan bertemu di Malam Puisi Inggit Garnasi. Besok Senin Pak, tanggal 15 Februari 2021. Untuk teknisnya kawan-kawan bisa simak terus Instagram Lokra. Dan ini yang menang buku hari ini, mungkin dari teman-teman penyelenggara ada rekomendasi. Ada satu buku yang ini cetakan kedua Pak yang saya susun, jadi ada perbaikan dan penambahan, perbaikan kualitas cetak Pak ya. Masukan dari Bapak sangat berharga ini soal kualitas cetak. Kemudian ada foto-foto yang baru, yang dokumennya kemarin sempat saya perlihatkan ke Pak Tito yang terbaru. Mungkin ada dari penyelenggara. Wanggi. Oh sudah, Wanggi sudah dapat. Oke, berarti hari ini kita limpahkan buat acara besok ya. Untuk selanjutnya, buku ini akan digulirkan di acara-acara rangkaian Bulan Cinta Ibu Bangsa Inggit Garnasi. Terima kasih kepada semua pendukung acara dan Pak Tito. Sampai kita berjumpa lagi besok ya kawan-kawan. Semoga apa yang kami diskusikan saat ini bisa menambah rasa syukur kita, memahami bagaimana upaya keluarga juga untuk mewarisi amanah ini ya kawan-kawan, dan juga ini semoga menjadi atensi ya Pak ya, menjadi titik tekan, menjadi atensi bagi yang berkaitan saya kira ya, yang berkepentingan terhadap dokumen ini seperti arsip atau pemerintah. Saya tutup. Wilujeng Sonten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka.